Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalilatun Nasuha, NIM E 2019 2169 dari kelas Ekonomi Syariah 4 semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya rangkum. Yang pertama yaitu konsentrasi industri. Menurut Lipsinski, mengelompokkan konsentrasi penjual menjadi dua, yaitu yang pertama konsentrasi industri dan yang kedua yaitu konsentrasi agregat. Konsentrasi industri merefleksi seberapa pentingnya 4 hingga 8 perusahaan, sedangkan konsentrasi agregat bisa 50, 100, 200 atau bahkan 500 perusahaan. Menurut Kranz dan Ware, konsentrasi industri mengacu pada jumlah dan distribusi ukuran perusahaan. Semakin sedikit jumlah perusahaan dan semakin besar ukuran perusahaan tersebut, maka semakin tinggi pula konsentrasi yang dilakukannya. Konsentrasi industri dapat dilakukan oleh beberapa faktor. Ada 4 faktor. Yang pertama yaitu nasib baik atau lucky faktor. Yang kedua faktor teknis meliputi tingkat keluasan pasar produk, skala ekonomi perusahaan, kelangkaan sumber daya ekonomi, kemajuan teknologi, dan pertumbuhan pasar produk. Faktor ketiga yaitu kebijakan dan regulasi pemerintah. Dan faktor terakhir, faktor keempat yaitu kebijakan perusahaan. Kemudian dominasi perusahaan. Menurut George menyatakan bahwa dominasi merupakan fitur yang penting dalam analisis struktur industri. Menurut Clarke, konsep dominasi dapat diartikan sebagai kondisi di mana suatu perusahaan dalam industri tertentu memiliki pangsa yang besar dibandingkan perusahaan lainnya. Meskipun demikian, sulit untuk ditentukan secara tepat seberapa besar share perusahaan agar bisa dikatakan dominasi. Mengacu pada George, dominasi perusahaan dalam pasar cenderung disebabkan oleh 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu aktivitas merger dan faktor kedua yaitu inovasi. Contoh dominasi pasar karena aktivitas merger terjadi di Amerika Serikat pada abad ke-19. Aktivitas merger membuat perusahaan US Steel memiliki pangsa pasar sebesar 65% dan Amerika memiliki pangsa pasar 90%. Contoh dominasi perusahaan karena faktor inovasi adalah perusahaan Eastman Kodak, Gillette, IBM, dan Xerox. Ukuran konsentrasi perusahaan. Mengacu pada Lipsinski, indikator yang umum digunakan untuk mengukur konsentrasi pasar antara lain adalah rasio konsentrasi perusahaan, yang kedua indeks Herfindahl-Hirschman, yang ketiga indeks Hanankai, yang keempat koefisien entropi, yang kelima varian logaritma ukuran perusahaan, dan yang keenam yaitu koefisien Gini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.